Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, yang saya hormati ke Ibu Kepala Sekolah dari daerah lain, gitu. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam membawakan materi mengenai literasi digital, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, khususnya di in-house training kali ini, alangkah lebih bagusnya atau alangkah lebih baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Nah, baik, saya akan memandu doa dalam sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, Bapak Ibu ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelumnya, sebelum kita memasuki ke literasi digital, kita akan bedah satu persatu kata-kata terlebih dahulu. Kita akan bedah arti kata literasi, kita akan bedah arti kata digital. Nah, literasi adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh siapapun itu, ya, tidak mengenal usia pastinya. Suatu kemampuan dari diri kita untuk mau memahami, ya, bisa dalam konteks literatur, bacaan, ataupun hal-hal lainnya, ya, bisa dalam bentuk konteksnya video, konteksnya audio, seperti tidak hanya bergantung pada teks. Itu juga literasi. Nah, bagaimana dengan digital? Digital itu adalah alat yang kita pergunakan, ya, alat yang kita pergunakan untuk melakukan literasi. Alat tersebut bisa saja berupa peranti keras, bisa juga bisa berupa peranti lunak. Peranti keras di sini maksudnya adalah seperti koran, seperti majalah, segala sesuatu yang bisa kita sentuh. Bisa juga berupa peranti lunak seperti YouTube. YouTube nggak bisa kita sentuh ya Bapak Ibu ya, tapi kita bisa dapatkan informasi dari sana, dari YouTube, dari Instagram, dan dari banyak lain sebagainya. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan diri kita sendiri, kemampuan yang harus kita miliki dengan menggunakan media digital, dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengakses berbagai jenis informasi yang bisa kita terima. Itulah literasi digital. Nah, tentunya di sekolah Bapak Ibu semuanya pasti kurang lebih pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Salah satu aplikasi yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita adalah aplikasi seperti Akas. Tidak pernah terbenak di pikiran kita itu Akas termasuk ke dalam literasi digital. Aplikasi lain contohnya Dapodi. Dapodi juga salah satu aplikasi digital seperti itu. Nah, jadi aplikasi digital itu tidak berupa media sosial, tidak melulu berubah di sana. Kadang kita sering beranggapan bahwa saja literasi digital itu berarti kita harus sering-sering aktif di medsos. Tidak juga. Kita tidak harus sering aktif di medsos, berarti kita disebut sebagai literasi digital, tidak juga. Jadi kalau kita mempelajari suatu hal yang baru mengenai digital, kita juga sedang berliterasi digital. Nah, kita misalkan sedang menginstal aplikasi di komputer kita pelajari panduannya, kita lakukan, kita juga sedang melakukan literasi digital. Seperti itu. Ada informasi yang kita terima dan kita olah, dan itu jadi menambah kompetensi diri kita. Nah, seperti itu. Nah, contoh lain misalkan di masa pandemi sekarang ini, pembelajaran tatap muka sudah pasti tidak boleh diselenggarakan. Pembelajaran itu melibatkan pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang sering kita pergunakan itu banyak media. Ada beberapa sekolah yang menggunakan media berupa WhatsApp group, mengirimkan materi melalui WhatsApp group. Ada juga yang menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, LMS seperti Google Classroom. Ada juga yang menggunakan LMS berbentuk seperti Microsoft 123. Nah, tentunya untuk bisa mempelajari itu, kita harus melakukan literasi digital dulu. Kita harus pahami dulu, apa itu Google Classroom, apa itu Microsoft 123. Kalau kita sendiri nggak paham, bagaimana kita menyuruh guru kita untuk kamu coba pelajari. Sedangkan kita sendiri nggak paham. Bisa saja yang dipelajari, atau bisa saja yang dipelajarinya bukan itu. Bukan itu yang kita mau. Karena kita nggak ngerti. Artinya kembali lagi, kita harus ngerti dulu mengenai literasi digital, kemudian baru kita terapkan ke guru-guru kita.
Nah, baik, saya akan share materi terkait literasi digital. Nah, sini pengenalan platform teknologi sekolah penggerak. Kita dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah platform sumber daya sekolah. Itu yang saya sampaikan tadi, yaitu berupa aplikasi Siplah dan aplikasi Arkas. Khususnya untuk memasuki tahun ajaran baru, aplikasi Siplah yang paling banyak kita pergunakan untuk pengadaan buku. Dalam arti di sini adalah konten pembelajaran. Pengadaan buku menggunakan Siplah. Nah, kedepannya itu Siplah tidak hanya digunakan untuk pengadaan buku paket saja. Ya, kita bisa menggunakan untuk pembelian atau belanja barang dan jasa. Seperti itu. Contohnya apa? Barang seperti alat tulis kantor, kertas A4, kertas legal, itu kita beli melalui Siplah. Jadi Siplah itu adalah menghubung antara kita sebagai pihak sekolah dengan pihak penyedia pasar, dalam arti di sini adalah supplier. Kita akan saling berinteraksi, tapi tetap dikontrol penuh oleh Dinas Pendidikan. Semua serba transparan di sana. Nah, itu mengenai Siplah. Berikutnya Arkas. Arkas ini adalah salah satu aplikasi yang kita pergunakan untuk mengolah penggunaan dana BOS. Mulai kita dalam tahap perencanaan sampai ke tahap realisasi, itu ada di aplikasi Arkas. Kemudian yang kedua itu adalah profil dan raport pendidikan. Profil dan raport pendidikan di sini itu berupa seperti yang sering kita lakukan di pertengahan semester ganjil, ya, kita sering melakukan pengisian raport mutu. Itu salah satu di dalamnya. Pemutakhiran Dapodik, itu juga bagian dari profil dan raport pendidikan. Yang ketiga itu adalah platform untuk guru. Platform untuk guru itu dibagi menjadi 2 jenis. Untuk guru karir dan untuk guru mengajar. Kalau untuk guru karir, biasanya platform tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan untuk platform guru mengajar, itu adalah platform digunakan guru untuk berinteraksi dengan siswanya secara virtual, tidak dengan tatap muka. Nah, manfaat platform guru mengajar, jika kita kaitkan dengan sekolah penggerak, itu ada 5 manfaat platform guru mengajar. Yang pertama adalah memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Yang ketiga, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan pengembangan pembelajaran siswanya. Yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen penilaian. Yang kelima, guru dapat menerapkan teaching at the right level, TARL. Teaching at the right level ini kita tidak jumpai di kurikulum 2013, tapi di kurikulum sekolah penggerak ini adalah salah satu yang digalakkan, salah satu yang diwajibkan. Kita harus menerapkan teaching at the right level. Nah, dengan media digital itu sangat memungkinkan. Berikut untuk manfaat platform teknologi guru melalui guru karir. Yang pertama, guru dapat menampilkan hasil karya atau kegiatannya. Salah satu contohnya adalah video simulasi mengajar ke dalam platform guru karir. Yang kedua, guru mendapat penilaian atau masukan atau berupa umpan balik atas kinerja mengajarnya melalui mekanisme umpan balik. 360 derajat dari rekan sesama guru, juga kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Kedepannya, mungkin juga akan muncul manfaat guru akan dipasangkan dengan pelatih atau coaching dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Saya rasa sudah ada mengarah ke yang ketiga ini. Ya, sudah ada mengarah ke yang poin ketiga ini. Berikutnya, kita akan resume. Kita akan melakukan kesimpulan terkait platform sumber daya sekolah, platform profil dan rapor pendidikan, dan terakhir platform guru. Jika kita tinjau mengenai komponen platform, untuk platform sumber daya sekolah itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada Siplah, ada Arkas.
Jika ditinjau dari platform profil dan rapor pendidikan, itu berupa profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, rapor satuan pendidikan, rapor pendidikan daerah. Untuk platform guru, itu berupa platform assessment, platform perangkat ajar, dan platform guru karir. Tujuan ataupun manfaat dari platform sumber daya sekolah itu adalah meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah. Tujuan atau manfaat dengan adanya platform profil dan rapor pendidikan, yaitu memberikan gambaran dan diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah di daerah. Tujuan atau manfaat dari platform guru, mendukung guru dalam proses mengajar sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Nah, siapa saja pengguna utama dalam platform sumber daya sekolah? Tentunya kepala sekolah dan bendahara. Itu jika kita lihat dari ruang lingkup sekolah. Bagaimana dengan platform profil dan rapor pendidikan? Siapa saja yang dapat mengakses platform tersebut? Itu ada kepala sekolah, ada kepala dinas. Sedangkan pengguna utama untuk platform guru, ya tentu guru sendiri. Kapan dapat digunakan? Platform sumber daya sekolah itu sudah dapat digunakan. Pemutakhiran sipla itu sekitar di bulan Agustus 2021. Ini sudah bulan Juli, artinya sekitar 1 bulan lagi. Nah, untuk platform profil dan rapor pendidikan, itu terbuka secara parsial di Juli 2021. Terbuka secara keseluruhan di Desember 2021. Untuk platform guru, itu dibuka pada bulan Juli 2021, pemutakhirannya di bulan Agustus dan Oktober 2021. Nah, tentunya untuk dapat mengakses platform ini ada perangkat minimum yang harus dimiliki. Jika kriteria minimum tersebut dibahas, artinya di bawah itu sudah tidak memungkinkan untuk mengakses atau membuka platform ini. Apa saja kriteria minimum perangkat? Untuk platform sumber daya sekolah, itu harus Windows versi 7 atau di atasnya, dan tentunya memiliki web browser. Begitu juga untuk platform profil dan rapor pendidikan, Windows versi 7 atau di atasnya, dan memiliki web browser. Khusus untuk platform guru dapat diakses dengan menggunakan 2 perangkat, Android dengan komputernya. Android-nya yang dimaksud adalah Android versi 8 atau di atasnya. Kalau untuk komputer atau laptop harus Windows versi 7 atau di atasnya, dan jelas kedua-duanya harus memiliki web browser. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan terkait digitalisasi literasi digital. Jika sekiranya ada yang mau ditanyakan dari ibu semuanya, silakan, saya terbuka untuk ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, jika ada yang kurang dimengerti. Baik, adakah pertanyaan ibu terkait literasi digital? Ya, terima kasih Pak Michael. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Michael ya, Bu Selvi. Luar biasa materi yang disampaikan tentang literasi digital. Nah, pastinya kita apalagi di kurikulum sekolah penggerak ini dan di masa pandemi ini kita harus memaksimalkan untuk menggunakan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan digitalisasi gitu ya Pak. Nah, kita sadari bahwa di lapangan itu masih terjadi ditemukan baik itu kepala sekolah, guru, sangat sebahagian itu sangat minim sekali pemahamannya tentang teknologi. Nah, jadi dengan pencerahan yang disampaikan oleh Pak Michael sebagai pengajar kita pada hari ini itu sudah luar biasa. Banyak hal-hal itu yang ingin saya pertanyakan dari awal sampai akhir, itu sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Jadi saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Michael ya. Jadi artinya tumbuh dalam diri kita, saya secara pribadi untuk lebih meningkatkan kemampuan literasi digital ini agar semuanya bisa. Ini sudah bukan barang baru lagi seharusnya bagi kita semua. Pak Michael, saya memberikan aplaus apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada Pak Michael yang telah memberikan pencerahan. Nah, di sini Pak Michael mungkin ya kita punya keterbatasan nih. Nah, contoh sebagai kepala sekolah. Nah, boleh tidak kita
umpamanya menghadirkan pihak ketiga untuk memberikan ilmu kepada guru-guru kita. Nah, di kesempatan ini juga saya langsung mengundang ini Pak Michael untuk memberikan materi. Boleh ya Bu Sylvie ya? Ya kan Bu Sylvie ya? Boleh ya untuk saya lihat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Michael, sudah lengkap semuanya. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah bahwa saya ingin lebih banyak lagi orang-orang seperti Pak Michaelnya yang lain gitu. Dari saya itu apresiasi gitu. Bu Selvi barangkali ada pertanyaan yang ditambahkan. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rohani, Pak Michael sebagai narasumber. Ya memang saya ini semacam refleksi ya Pak dari apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar itu luar biasa, bahwa kita sekolah penggerak ini ada perjuangan kita itu tidak sia-sia nantinya, bahwa literasi digital ini akan menjadi ciri khas, menjadi satu keunikan yang membedakan sekolah kita sebagai sekolah penggerak dengan sekolah yang lain. Nah, tinggal bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kompetensi dari guru dalam literasi digital ini. Terlebih khusus berkaitan dengan pembelajaran. Jadi Pak, seperti tadi, ya kalau SIPLA, kalau Dapodik kan sudah biasa digunakan di sekolah kita, Dapodik. Baru yang Arkas itu baru sekitar 2 tahun apa 3 tahun untuk penggunaannya. Bahkan belum terlalu maksimal, masih banyak kekurangan-kekurangan. Baru kemudian untuk SIPLA. Untuk SIPLA itu adalah itu seperti apa SIPLA ini Pak, sama kayak Shopee, kayak Tokopedia. Sepertinya seperti market online ya. Online, ya. Online. Kira-kira seperti itu ya Pak? Ya, hampir memiliki kemiripan dengan SIPLA maupun Tokopedia. Tapi yang bedanya kalau SIPLA dengan Tokopedia, mereka kerjasama antara si pemilik aplikasi dengan si penjual, kan seperti itu. Ini kerjasamanya itu 3. Si pemilik aplikasi itu sendiri dengan pemerintah dan dikaitkan dengan pemilik toko dalam hal ini seperti ini. Ketiga itu saling berkolaborasi dan harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Seperti itu. Ya. Itu Pak, bedanya. ada yang saya mau tanyakan mengenai SIPLA, Pak. Maksudnya gini, nantinya kan keberadaan penyedia-penyedia ini harus ada di setiap daerah. Sehingga kan nantinya itu akan meringankan lagi ongkos kirimnya, ongkos kirim barang. Nah, kalau kan kita mau pesan, penyediaannya itu dari Pulau Jawa, contohnya dari Jakarta misalnya. Sementara saya itu ada di Manado. Nah, kan nantinya ongkos kirimnya kadang lebih mahal dari barangnya. Nah, takutnya begitu. Kira-kira Pak, apa kiat supaya kita tidak terbebani dengan ongkos kirimnya. Iya, ongkos kirim ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Baik, kalau terkait itu ya itu kondisinya sama itu di tempat saya juga seperti itu. Di Kota Medan kalau kita belinya melalui SIPLA, kita bisa belanjanya itu ya di luar daerah. Misalnya saya itu bisa ke Jawa, di Provinsi Jawa kan gitu. Kita ngambil di Pulau Jawa, kita ambil suppliernya untuk menyediakan barang keperluan sekolah. Tentunya itu akan memakan ongkir yang sangat besar, kan seperti itu. Biasanya dari pihak dinas pendidikan, setahu saya, dia akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dekat dengan daerah kita. Seperti itu. Nah, biasanya pihak ketiga itu akan selalu hadir, akan datang ke sekolah itu. Setiap pada saat mendekati tahun ajaran baru. Seperti kondisi saat ini. Saya contohkan seperti ini, Bu. Pihak Erlangga itu sering kemari. Pihak Erlangga sering kemari. Menawarkan jasa agar kita bisa membeli buku melalui pihak Erlangga. Seperti itu. Nah, kita bertanya pihak Erlangga,
dari uh, pihak Erlangga apakah menggunakan maksudnya mengambil barang dari Jawa dengan estimasi waktu yang lama dan ongkir yang besar. Ternyata enggak. Mereka sudah memiliki pasarnya sendiri di Medan. Mereka punya satu tempat sendiri di Medan dan mereka sudah punya gudangnya sendiri di Medan. Jadi sebelum tahun ajaran baru berlangsung, barang tersebut sudah ada di kota Medan. Jadi secara ongkir itu lebih murah. Mungkin di kota Manado juga seperti itu, Ibu. Mereka sudah ada kerjasama dengan si pihak ketiga yang lain, ya. Mereka sudah ada tokonya sendiri di kota Manado. Seperti itu. Dengan adanya seperti itu, kita hanya perlu belanja dari pihak sekolah ke pihak yang lebih dekat dengan kota Manado, sehingga dapat menekan ongkos kirim. Saya rasa yang seperti ini bukan kita saja kepikiran, sebenarnya dari pihak dinas juga kepikiran, kan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu akan dijadikan permasalahan yang akan dimunculkan dan akan dicari solusi bersama. Bagaimana cara menangani itu? Karena itu nanti kalau nggak dibahas atau nggak dijadikan atau di-up-kan masalahnya, ya nggak akan kelar-kelar. Kendala kita seperti itu. Kan habis uang bos kita hanya untuk membeli buku. Seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya. Ada masukan dari Bu Rohani terkait itu? Atau... Oh iya, iya benar seperti kata Pak Michael tadi ya bahwa tergantung pihak sekolah untuk menentukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk pengadaan buku dan lain sebagainya. Memang banyak yang menawarkan, tetapi tergantung pihak sekolah. Kembali lagi ke sekolah kan Pak Michael menentukan ya penerbit manakah yang dipilih oleh sekolah atau satuan pendidikan itu untuk menentukan. Karena itu kan ada beberapa yang harus kita itu kan ada yang harus kita ini loh. Beberapa penawaran-penawaran itu ada perbandingannya, nanti plus minusnya apa gitu. Jadi harus ada pembandingnya gitu Bu Selvi. Jadi semua itu kembali kepada sekolah menentukan pihak ketiga mana yang akan kita jadikan mitra dalam pengadaan kebutuhan sekolah kita. Nah itu kan ada siplah yang kita katakan itu. Begitu Bu Selvi. Ya, terima kasih Bu Rohani, Pak Michael, sebagai narasumber ini jelas sekali. Nah, kita tunggu saja perkembangan ya ke depan. Karena kan tadi Bapak jelaskan kan ini sementara dikembangkan. Dan apa? Lalu mungkin itu saja dulu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, ada lagi tambahannya Ibu Rohani? Jika tidak, biar kita akhiri sesi ini. Iya Pak. Ya, cukup. Rasanya sudah cukup ya Bu Selvi ya, sudah cukup penjelasan yang disampaikan oleh Pak Michael sudah lengkap sekali. Jadinya kita di ruangan ini kita bisa saling berdiskusi, menambah wawasan kita tentang literasi digital. Terima kasih Pak Michael. Kita berikan aplaus untuk Pak Michael. Terima kasih Pak Michael. Ya, terima kasih kepada Ibu Rohani dan Ibu Selvi. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita terkait literasi digital. Ya, banyak saya mendapatkan ilmu dari kedua kepala sekolah hebat di sini. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Jika diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat untuk kita. Oke, kita doa, kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu sudah berpartisipasi di sini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di LMS ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian. Ya. Sekian, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih.